Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Yunita Ndufi, mahasiswi semester 5. Pada pagi hari ini saya akan membagikan berkat sarapan rohani, tetapi sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kehidupan yang kami masih nikmati sampai pada saat ini ya Bapak. Bapak yang baik, di kesempatan ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, agar firman yang kami dengarkan Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Melalui ayat renungan yang telah saya bagikan, saya menentukan satu tema untuk kita renungkan secara bersama-sama, yaitu merefleksikan hidup untuk membawa kedamaian. Bapak Ibu yang terkasih, saling mengasihi adalah ciri khas kekristenan. Karena itu, Paulus menasihati jemaat yang ada di Efesus untuk melaksanakan kebajikan ini dalam kehidupan mereka. Begitupun dengan kita sebagai orang Kristen, harus hidup saling mengasihi karena kita sebagai orang-orang Kristen adalah anak-anak Allah yang meneladani Kristus. Seperti dalam bacaan kita dalam Efesus ini, di mana kita harus ramah terhadap yang lain, penuh kasih dan saling mengampuni. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus harus dapat hidup penuh cinta kasih terhadap sesama kita, dengan cara tidak menyimpan dendam atau amarah terhadap yang lain, dan juga pertikaian, tetapi hiduplah saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita. Serta hidup kita haruslah berperilaku baik terhadap sesama, tanpa membeda-bedakan, dan bukan saja hanya memaafkan, tetapi juga membuat orang-orang di sekitar kita merasa bahwa mereka dicintai dan dikasihi. Bapak Ibu yang terkasih, dengan begitu kita telah mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita, dan hidup kita dapat membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Akan tetapi, kita tidak dapat mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa membawa kedamaian kalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, merefleksikan hidup sangatlah penting, di mana kita bisa mencari tahu atau melihat kembali cara hidup kita. Kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada dalam hidup kita, mengenal dengan benar siapa diri kita. Jangan sampai ketika terjadi sebuah masalah dalam hidup kita, baik itu masalah dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan relasi kita dengan sesama, kita malah menyalahkan orang lain, menyalahkan rekan kerja kita, keluarga kita, sahabat kita, dan bahkan semua orang. Sehingga melalui refleksi hidup ini, kita bisa mengetahui latar belakang masalah yang terjadi, dan kita bisa berpikir kritis dengan memikirkan terlebih dahulu resiko-resiko seperti apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu menjadi pribadi yang ramah terhadap semua orang dan saling mengasihi, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai refleksi kehidupan untuk membawa kedamaian. Firman Tuhan memberkati kita.